Buat kamu yang ngaku Madridista sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan hala Madrid! Tandu kiper Marseille, Dani Carvajal minta maaf. Bek Real Madrid, Dani Carvajal, menyampaikan permintaan maaf atas kartu merah yang diterimanya dalam laga Liga Champions melawan Marseille. Ia diusir wasit setelah menandu kiper lawan, Geronimo Rulli, dalam sebuah insiden panas yang berawal dari adu mulut sebelum tendangan sudut. Carvajal menilai tindakannya tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Ia mendapatkan kartu merah pada menit ke-72 setelah masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Trent Alexander-Arnold. Meskipun demikian, Real Madrid tetap berhasil mengalahkan Marseille dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. Dalam laga lain di kompetisi domestik, Carvajal tampil penuh ketika Real Madrid menghadapi Espanyol di Santiago Bernabeu pada Sabtu 20/9/2025. Pada pertandingan tersebut, Kylian Mbappe dan Eder Militao menjadi penentu kemenangan lewat gol-gol mereka yang mengakhiri perlawanan Espanyol dengan skor 2-0. Hasil itu membuat Espanyol harus menelan kekalahan pertama mereka di musim ini, sementara Real Madrid semakin menunjukkan performa konsisten di bawah tekanan jadwal padat. Carvajal sendiri menunjukkan kedisiplinan dan konsentrasi penuh sepanjang pertandingan melawan Espanyol, seolah ingin menebus kesalahannya di ajang Eropa. Dengan dua laga beruntun tersebut, Carvajal menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sikap, menjaga fokus, dan memberikan kontribusi terbaik bagi klub serta tim nasional Spanyol. Ia berharap insiden kartu merah itu bisa menjadi pelajaran penting sekaligus pengingat agar selalu mengendalikan emosi di tengah intensitas tinggi pertandingan sepak bola profesional. Bellingham dan Camavinga bermain di menit-menit awal musim untuk Real Madrid. Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga akhirnya kembali merumput bersama Real Madrid setelah lama absen akibat cedera. Keduanya tampil sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir kemenangan Madrid 2-0 atas Espanyol dalam lanjutan La Liga Sabtu. Bellingham belum pernah bermain lagi sejak ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Setelah itu, gelandang asal Inggris tersebut menjalani operasi bahu kiri pada 16 Juli, operasi yang sebenarnya sudah disarankan sejak lama. Cedera bahu itu dialami sejak 2023, namun ia memilih menundanya agar bisa terus membela klub dan tim nasional Inggris. Meski absen di 4 laga awal La Liga serta pertandingan perdana Liga Champions, Madrid tetap meraih kemenangan di semua laga tersebut. Bellingham juga harus melewatkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa bersama Inggris pada September, namun tim Gareth Southgate tetap berhasil memetik poin penuh. Sementara itu, Eduardo Camavinga, gelandang muda asal Prancis, turut mendapat sambutan hangat dari publik Santiago Bernabeu ketika masuk bersamaan dengan Bellingham. Camavinga menepi cukup lama di awal musim akibat cedera pergelangan kaki, sehingga kehadirannya kembali disambut sebagai tambahan kekuatan berarti bagi lini tengah Los Blancos. Kehadiran keduanya memberi Madrid opsi rotasi yang lebih segar sekaligus menambah kedalaman skuad menjelang jadwal padat di kompetisi domestik maupun Eropa. Kembalinya 2 pilar muda ini juga menjadi kabar positif bagi timnas masing-masing karena Bellingham diproyeksikan sebagai motor lini tengah Inggris sementara Camavinga terus memperkuat posisinya di skuad Prancis. Real Madrid kalahkan Espanyol 2-0. Mbappe kembali cetak gol. Real Madrid melanjutkan awal musim sempurna dengan kemenangan 2-0 atas Espanyol di Santiago Bernabeu.
Gol jarak jauh Eder Militao menit ke-22 membuka skor, disusul gol Kylian Mbappe awal babak kedua yang memastikan 3 poin. Mbappe kini mengoleksi 7 gol dari 6 laga musim ini, termasuk 2 gol saat melawan Marseille di Liga Champions. Espanyol nyaris membalas lewat bola mati, namun tak mampu menembus dominasi Madrid. Xabi Alonso memuji timnya yang mampu menembus pertahanan rapat lawan, sekaligus menekankan pentingnya variasi serangan. Madrid sempat memiliki peluang tambahan, tetapi tembakan Mbappe digagalkan dan sundulan Vinicius mengenai tiang. Momen lain yang mencuri perhatian adalah debut musim ini bagi Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga. Keduanya baru pulih dari cedera. Bellingham absen sejak operasi bahu Juli lalu, sementara Camavinga pulih dari cedera pergelangan kaki. Keduanya mendapat sambutan hangat dari publik Bernabeu dan dianggap sebagai kabar baik untuk menambah kedalaman skuad. Tanpa Pere Milla, Espanyol kesulitan mencetak peluang berarti, padahal sebelumnya mereka tak terkalahkan dalam 4 laga, start terbaik dalam 30 tahun. Dengan hasil ini, Madrid mencatat 5 kemenangan beruntun di La Liga, 10 kemenangan dalam 11 laga terakhir di Bernabeu, dan kini memimpin klasemen dengan selisih 5 poin dari Barcelona maupun Espanyol. Real Madrid menunjukkan dominasi permainan, menguasai penguasaan bola, menekan tinggi, dan menjaga intensitas hingga akhir. Kembalinya pemain kunci setelah cedera memberi dorongan moral, sementara performa Mbappe dan Militao menegaskan kualitas individu yang bisa menjadi pembeda dalam laga sulit. Alonso menilai tim masih bisa berkembang lebih baik di tengah padatnya jadwal. Dengan skuad semakin lengkap, Madrid berharap menjaga konsistensi di liga domestik maupun Eropa. Real Madrid makin paham gaya main dari Alonso. Real Madrid menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Xabi Alonso. Musim baru La Liga 2025-2026 diawali sempurna dengan 5 kemenangan beruntun, termasuk hasil meyakinkan 2-0 atas Espanyol di Santiago Bernabeu. Gol jarak jauh Eder Militao membuka keunggulan di babak pertama, lalu Kylian Mbappe menggandakan skor pada awal babak kedua. Dengan hasil ini, Los Blancos mantap di puncak klasemen dengan 15 poin penuh, unggul 5 angka dari Barcelona di posisi kedua. Start gemilang ini menegaskan konsistensi Madrid yang semakin padu menjalankan filosofi Alonso. Meski awal masa kepelatihannya sempat diragukan, perlahan konsep permainan berbasis penguasaan bola, transisi cepat, dan pressing kolektif mampu diterapkan oleh para pemain. Dani Carvajal, salah satu pilar senior tim, menegaskan bahwa seluruh skuad kini mulai memahami betul instruksi manajer. Menurutnya, hasil sempurna di awal musim adalah bukti nyata keberhasilan proses adaptasi terhadap taktik baru. Carvajal juga menilai performa tim sangat memuaskan karena progres terlihat jelas dari pertandingan ke pertandingan. Ia menekankan bahwa Madrid semakin menemukan jati diri permainan sesuai arahan Alonso yang berfokus pada struktur, disiplin posisi, serta keberanian menyerang dari berbagai lini. Keberhasilan menghadapi lawan kuat seperti Espanyol memperlihatkan bahwa Los Blancos mampu menghadapi berbagai skenario, baik menghadapi tim bertahan rapat maupun transisi cepat. Kombinasi pengalaman pemain senior dengan kualitas bintang baru membuat Madrid kian percaya diri melangkah.
Alonso sendiri diyakini akan terus mengasah detail permainan demi menjaga momentum positif. Dengan skuad semakin kompak, Real Madrid optimistis mempertahankan laju sekaligus memperkuat ambisi menjuarai La Liga dan bersaing di Liga Champions musim ini. Vinicius Junior geram setelah pergantian pemain awal lainnya meski menjadi bintang kemenangan Real. Vinicius Junior menunjukkan rasa frustrasi usai digantikan pada menit ke-77 dalam kemenangan 2-0 Real Madrid atas Espanyol. Pemain sayap Brasil berusia 25 tahun itu sejauh ini jarang diberi kesempatan tampil penuh oleh pelatih Xabi Alonso yang baru menangani tim sejak Juni setelah kepergian Carlo Ancelotti. Padahal Vinicius sebelumnya merupakan pilar penting Los Blancos, mencetak gol di final Liga Champions 2022 dan 2024. Namun dari 12 laga yang dipimpin Alonso, ia hanya sekali bermain penuh, sedangkan dalam 10 pertandingan lainnya selalu diganti dan 2 kali duduk di bangku cadangan. Melawan Espanyol, Vinicius tampil cukup impresif. Ia membangun kombinasi apik dengan Alvaro Carreras di sisi kiri, bekerja sama dengan Kylian Mbappe di lini depan, memberikan assist untuk gol sang striker Prancis, serta nyaris mencetak gol lewat tembakan jarak dekat yang mengenai tiang. Meskipun sedang bermain bagus, ia tetap ditarik keluar. Alonso mengakui kekecewaan sang pemain, namun menegaskan rotasi adalah hal penting untuk menjaga intensitas tim. Yang kurang darinya hanya gol. Saya menggantinya saat dia tampil baik. Mungkin saya bisa menunggu, tapi kami perlu menyegarkan lini serang, ujar Alonso. Ia menyebut keputusan serupa juga dialami Franco Mastantuono yang merasa tidak puas diganti lebih awal. Bagi Alonso, amarah pemain wajar, tetapi prioritas utama adalah memastikan kemenangan dan mengelola skuad padat agar tetap kompetitif sepanjang musim. Ia menekankan tugas seorang pelatih bukan membuat pemain senang, melainkan menjaga Real Madrid tetap menang. Kami memiliki banyak opsi, dan semakin tepat keputusan saya, semakin baik performa tim. Musim panjang menuntut semua pemain siap berkontribusi, tegas Alonso.